Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik nih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk beribadah pemuda bersama di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Yosi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Berkatilah ibadah pemuda ini dari awal hingga akhir nanti agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pertama-tama kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu Jangan lelah. Teman-teman pasti sedang menjalankan karantina di rumah karena kita sedang istilahnya mengurangi dampak virus corona. ya. Jadi gimana Mbak? Nah kita kan pasti kan kepingin banget nih beraktivitas seperti semula. Betul terus juga sekali. pandemi corona cepat selesai. Iya. Tapi tenang, jangan khawatir karena di dalam Matius 6 ayat 34 berkata, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, oleh sebab itu kita lakukan yang terbaik pada saat ini. Kita percaya Tuhan menemani kita menghadapi hari esok. Mari kawan-kawan kita menyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita menyapa para pemuda-pemuda, terlebih pemuda-pemuda di GKJ Karangayu dan pemuda-pemuda yang menyaksikan tayangan dari rekaman ini. Selamat sore semuanya, kiranya kesehatan, bahkan kedamaian, dan di mana teman-teman merasakan sukacita itu senantiasa ada di dalam kehidupan kalian. Pada kesempatan sore hari ini, mari bersama kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan penyertaan yang telah Bapa berikan di dalam kehidupan kami, sehingga di kesempatan sore hari ini kami dapat bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami pun mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati apa yang akan kami dengar. Kiranya dapat berkenan di hadirat Tuhan dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam iman kami menjalani hidup dari hari ke hari di tengah kehidupan yang saat ini kami alami. Kami naikkan seruan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini di dalam ibadah pemuda ini saya ambilkan di dalam Roma 12 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Dan tema pada ibadah pemuda sore hari ini diberikan judul menanti. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata menanti, apa yang teman-teman pikirkan di dalam kata menanti itu? Menanti datangnya hujan, menanti datangnya pagi, atau menanti ketika jodoh menjemput, menanti ketika lulus sekolah, lulus kuliah, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang menanti, siapa sih di antara kita yang dengan sabar ingin atau bisa melewati di dalam masa-masa penantian? Tidak sedikit atau banyak orang itu sulit dengan atau sulit melakukan kata-kata yang tadi dikatakan menanti. Mengapa kok sulit menanti? Karena kebiasaan orang itu sulit untuk sabar. Sehingga kalau diajak untuk menanti, ya pasti membutuhkan kesabaran yang tinggi. Bayangkan saja kalau kita melihat di situasi saat ini, bahkan melalui wabah yang saat ini terjadi, siapa yang bisa bertahan di rumah selama 2 bulan tanpa pergi kemana-mana? Apakah ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, kirim komentar di sini, nanti akan diberi uang tunai. Akan diberi uang tunai sebesar apa? Rahasia. Ada nggak yang bisa selama 2 bulan betul-betul di rumah di dalam awal masa pemerintah menggarisbawahi agar seluruh masyarakat Indonesia itu menanti di rumah hingga sampai saat ini, ada yang bisa? Berbicara tentang hal ini, memang hal ini sangat susah sekali. Bahkan tidak jarang atau semua gereja itu berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahkan memberikan support yang ada, ibadah semuanya online, bisa diunduh, bisa melalui melihat di rumah. Bahkan banyak juga di antara kita yang ingin segera ke gereja, ingin segera melakukan kegiatan yang ada, karena sudah merasakan kejenuhan dalam kehidupannya. Melalui tema menanti ini kita diajak bersama bagaimana agar kita bisa menanti di kehidupan saat ini, bahkan di tengah wabah ini dengan benar. Terlebih kita yang saat ini menyaksikan, yaitu kita yang saat ini mendengar dan melihat bersama ibadah pemuda ini, bisakah kita sebagai anak-anak muda menanti hal ini dengan sebaik-baiknya?
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Roma 12 ayat 11 sampai 12 kita diingatkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda, sebagai para pemuda gereja dimanapun kalian berada, tentang arti dari menanti yang sesungguhnya. Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang 2 bulan ini, saya yakin pasti kerajinan teman-teman kendur, atau mungkin itu hanya saya. Tapi ketika kita berbicara ini pasti sudah mulai bagaimana teman-teman merasakan kebosanan, bahkan kuliah harus online, sekolah harus online, apalagi yang teman-teman yang mau lulus dari SMA, mau ke jenjang yang lebih tinggi atau mau kuliah tidak dapat merasakan bagaimana coret-coret yang ada, pingin merasakan yang ada. Pasti akan ada banyak kekhawatiran, bahkan disitulah terkadang kita mulai, semangat kita itu mulai kendur. Sampai kapan? Akhirnya kan banyak sekali orang-orang, banyak sekali para pemuda-pemuda yang saat ini sudah banyak keluar rumah, sudah banyak sekali berusaha melakukan kegiatan. Nah, inilah hal yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita berbicara agar kerajinan kita tidak kendur dan biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan, inilah saatnya. Terkadang kita melihat ada hal-hal yang sulit untuk kita lakukan, ada hal-hal yang berat untuk kita lakukan, namun Rasul Paulus mengatakan agar semangat itu terus menyala-nyala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita memiliki roh yang terus menyala-nyala dan juga kerajinan kita tidak kendur? Jika kita hanya melakukan rutinitas, teman-teman, pasti teman-teman akan bosan. Kalau kita hanya mangan turu toh, pasti di rumah kalian itu akan bosan. Namun ketika kita berbicara di dalam ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Rasul Paulus melalui firman Tuhan di sore hari ini mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita diajak untuk bersukacita dalam pengharapan. Walaupun kita di rumah, walaupun kita melayani di dalam kegiatan kegerejaan kita, banyak sekali ternyata para pemuda yang ikut berperan serta di dalam setiap tayangan-tayangan yang ada. Inilah di mana kesukacitaan kita itu memberikan harapan. Jangan sampai kita tidak terlibat. Jangan sampai kita hanya menjadi para pemuda-pemuda yang pasif, yang hanya bisa melakukannya dengan rutinitas yang ada. Namun bagaimana kita mempunyai inovasi, kita mempunyai pemikiran yang jauh, tidak menunggu besok, teman-teman. Karena besok kita tidak tahu. Tapi jika kita bisa hari ini, lakukanlah hari ini. Maka Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Itu maksudnya bukan berarti kita memiliki pengharapan lalu tiba-tiba bersukacita, tidak. Namun bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita agar bersukacita itu ketika kita memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan itu kan melakukan apa yang diharapkan, maka ia akan bersukacita. Nah, inilah pemuda-pemuda yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya ada di dalam mimpi-mimpi di siang bolong, tidak. Namun saat ini, di tengah situasi yang saat ini ada, mari kita ikut berpartisipasi, kita berinovasi, kita melakukan yang terbaik. Bahkan melalui hal seperti inilah kita diajak untuk dipacu untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, dipacu untuk menjadi generasi-generasi penerus yang bisa hidup di zaman-zaman yang terus berubah ini. Bukan berarti kita hanya diam atau tadi mantu, ya, mangan turu tidak. Namun bagaimana inovasi kita itu bisa memberikan sukacita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan sabarlah dalam kesesakan.
kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita sudah ada di dalam pengharapan itu, maka kita diajak bersama untuk sabar di dalam kesesakan. Memang saat ini melalui wabah ini kita mengalami kesesakan yang ada. Kita tidak bisa melakukan hal-hal atau kegiatan yang sebagaimana sering kita lakukan. Namun ternyata disinilah kita diajak bersama untuk bersabar di dalam kesesakan. Kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam kesesakan itu ternyata kita memiliki motivasi untuk maju ke depan. Ketika kita didesak, maka kita berusaha untuk lebih ke depan. Sama halnya ketika dulu waktu saya muda, ketika mengerjakan tugas itu biasanya SKS ya. Tahu SKS? Sistem kebut semalam. Nah, terkadang dari jiwa-jiwa itulah atau dari apa yang kita lakukan ini ternyata muncul inovasi-inovasi yang baru. Nah, demikian pula di tengah situasi ini bukan berarti kita harus merasa bahwa tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang saya impikan tidak bisa tercapai, saya tidak bisa beryuforia di dalam kelulusan, saya tidak bisa merasakan wisuda, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa pulang, tidak bisa melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Salah. Kalau kita para muda mengeluh dan mengeluh, berarti kalian tidak memiliki pengharapan. Jadi kalian tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk sabar di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan itulah kita diajak untuk bertumbuh. Di dalam kesesakan itulah kita diajak untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih memiliki inovasi, bahkan berkembang jauh lebih baik. Nah, salah satu contohnya adalah di petang hari ini atau di sore hari ini. Kita bisa merasakan, dahulu nggak bisa ya kita ibadah secara online ya. Kita hanya melihat persekutuan atau ibadah secara online itu hanya melihat di situs-situs atau di alamat-alamat tertentu. Kapan ya kita buat, kapan ya kita bisa melakukan. Nah, ternyata banyak hal positif yang dapat kita ambil. Ternyata di dalam kesesakan saat ini, di dalam wabah corona ini, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata kita pun juga bisa melakukan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Walaupun terbatas, namun tetap bisa. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Bahkan Rasul Paulus menutup dikatakan bahwa dan bertekunlah dalam doa. Saat ini kita sudah melakukan yang terbaik. Namun apa yang kita lakukan jika tidak kita dasari di dalam doa, maka hal itu akan sulit untuk tercapai. Kita hidup bukan hanya dengan roti saja, namun bagaimana kita hidup juga dengan iman yang menyertai kehidupan kita. Jangan lupa bahwa teman-teman itu adalah orang-orang beriman. Jangan lupa bahwa para pemuda itu adalah orang beriman yang selalu bahkan berupaya di dalam kehidupannya. Jangan sampai kerajinan kita kendor. Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu sia-sia karena wabah yang ada. Namun bagaimana kita memotivasi kehidupan kita agar kita terus bersemangat, bahkan menanti itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Menanti bukan hal yang membosankan, tapi menanti itu menumbuhkan hal-hal yang positif. Mari teman-teman, kita bersama menguatkan hati kita, bahkan kita bersama melalui firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12, agar kerajinan kita tidak kendor, agar kita memiliki roh yang terus menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Maka dari itu marilah kita bersukacita dalam pengharapan. Itu yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan itu harus dilakukan, maka kita bisa bersukacita. Dan setelah itu kita menanti dengan sabar, menanti dengan sabar, dan penantian itu kita bawa di dalam doa. Kita tidak tahu akan hari esok, namun yang kita tahu apa yang kita lakukan saat ini, dan esok menjadi sebuah rencana Tuhan yang indah. Kita tidak pernah tahu
corona selesai kapan. Namun yang kita tahu, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Berkaryalah di dalam penantian. Berkaryalah ketika kita ada di dalam kesesakan. Karena disitulah ada pengharapan. Karena pengharapan menumbuhkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita udah tiba di penghujung acara nih. Sebelum kita menutup ibadah pada kali ini, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menguatkan kami agar kami bisa menjalani pandemi corona sampai saat ini. Berkati kami terus Tuhan agar kami bisa kuat menghadapi corona yang Engkau izinkan terjadi ini. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati teman-teman kami yang di rumah, yang selalu rindu akan firman yang Kau berikan pada kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Tuhan Allah beserta kita.